Di dunia kultivasi yang sangat keras dan kejam, aturan dasar yang berlaku hanyalah satu. Yang kuat akan berkuasa, sementara yang lemah harus tunduk. Setiap manusia yang terlahir di alam ini dipaksa untuk bertarung dan berjuang demi mempertahankan hidup mereka sejak detik pertama menghirup udara. Persaingan yang tak kenal ampun ini bertumpu pada kualitas akar spiritual serta kepemilikan sumber daya berkultivasi yang sangat terbatas. Ini bukan sekadar persaingan biasa, melainkan sebuah kontes keterampilan, kekuatan, serta ujian bertahan hidup untuk melihat siapa yang sanggup berdiri paling akhir di puncak tatanan alam semesta. Namun, takdir seringkali berputar dengan cara yang tidak terduga. Sosok yang pernah bertengger di puncak tertinggi keberadaan, Kaisar Xuantian, seorang penguasa legendaris yang mengendalikan seluruh ujian kehidupan dan menentang hukum langit, kini harus menghadapi kejatuhan yang sangat tragis. Kebuntuan yang tak terhindarkan dalam perjalanan kultivasinya memaksa jiwanya bereinkarnasi. Sang Kaisar Agung kini terperangkap dalam tubuh seorang pemuda bernama Lin Beisuan. Kehidupan baru ini membawa kehinaan yang luar biasa bagi Lin Beisuan. Di dalam sekte Qingyun, sebuah sekte kecil yang tidak begitu diperhitungkan di wilayah Changlan, Lin Beisuan dianggap sebagai murid sekte luar yang paling tidak berguna. Ia hanya memiliki basis kultivasi tahap pertama pemurnian Qi, tingkat paling dasar yang sering dianggap sebagai sampah oleh para murid lainnya. Suatu hari, Lin Beisuan dipukuli hingga pingsan oleh sesama murid hanya karena masalah sepele. Bagi mereka, keberadaan Lin Beisuan di sekte Qingyun adalah sebuah kesalahan besar yang hanya membuang-buang tempat. Ketika Lin Beisuan terbangun di tanah dengan tubuh penuh luka, ia merenungi nasibnya. Di kehidupan lampau, ia adalah Kaisar Xuantian yang dipuja dan ditakuti. Namun kini ia bahkan diintimidasi oleh orang-orang yang baginya tak lebih dari sekadar semut. Meskipun berada dalam kondisi terpukul dan terhina, martabat sang kaisar tidak pernah padam. Dalam hatinya, Lin Beisuan bersumpah bahwa dalam waktu 3 bulan, ia akan mengembalikan kekuatannya dan membuat semua orang yang pernah menghinanya berlutut memohon ampun di hadapannya. Tiba-tiba, situasi di sekitarnya berubah kekacauan. 2 orang murid senior tewas secara misterius dengan tubuh terbakar hingga menjadi abu. Di tengah ketakutan dan kepanikan, datanglah Su Yao, putri dari pemimpin sekte Qingyun. Seorang murid yang panik langsung menuduh Lin Beisuan sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Mereka tidak percaya bahwa seorang murid tingkat pertama pemurnian Qi bisa selamat saat 2 murid tingkat kelima tewas terbunuh. Lin Beisuan membela diri dengan tenang, menyatakan bahwa dirinya sendiri hampir mati dipukuli, sehingga mustahil baginya untuk membunuh siapapun. Para penegak hukum dari Aula Penegakan Hukum berniat menangkap Lin Beisuan secara paksa. Namun, Su Yao yang secara intuitif merasakan ada sesuatu yang unik dari dalam diri Lin Beisuan, melangkah maju dan melindunginya. Dengan tegas, Su Yao menyatakan bahwa Lin Beisuan adalah pengawal pribadinya yang baru dipilih. Su Yao menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya tanpa izin darinya. Kendati demikian, Su Yao tetap memperlakukan Lin Beisuan dengan dingin dan ketus, bahkan menyebutnya tidak lebih dari sekadar kuot, anjing kuot, pelayan yang bertugas mengurus kehidupan sehari-harinya. Lin Beisuan menerima posisi itu dengan sikap tenang, karena tahu ini adalah langkah pertamanya untuk bertahan hidup dan memulihkan diri. Memasuki kediaman Su Yao, Lin Beisuan tidak tinggal diam. Ia mulai mengamati teknik dan cara berkultivasi yang digunakan oleh Su Yao. Ketika Su Yao sedang melatih energi internalnya, Lin Beisuan dengan cermat menunjukkan kesalahan fatal dalam aliran energi spiritualnya. Lin Beisuan menjelaskan bahwa saat menggunakan teknik pedang awan biru tingkat ketiga, Su Yao seharusnya tidak membiarkan energi spiritual mengalir melalui meridian Ren dan Duya membawa energi Yang. Sebaliknya, teknik tersebut berkarakteristik Yin dan harus dialirkan melalui meridian sabuk. Awalnya,
Su Yao menolak dan merasa tersinggung karena seorang engkuot, sampah engkuot, pemurnian Qi berani mengajarinya cara berkultivasi. Namun, setelah mencoba saran tersebut, Su Yao terkejut karena penyumbatan energi yang dialaminya seketika terurai. Keheranan Su Yao semakin memuncak saat Lin Beisuan menebak dengan tepat bahwa Su Yao telah terjebak di puncak batas kultivasinya selama 3 bulan terakhir. Tak lama kemudian, datanglah Zhao Tianqi bersama pengikutnya yang bermaksud mengganggu Su Yao. Zhao Tianqi merendahkan Lin Beisuan dan mengolok-olok Su Yao karena memelihara kuot, anjing kuot, di kamar tidurnya. 3 orang pengikut Zhao Tianqi kemudian mencegat Lin Beisuan di luar dan mencoba memaksanya berlutut serta menggonggong seperti anjing. Namun, Lin Beisuan menggunakan jimat khusus bernama kumbang tanah keberuntungan dan kemakmuran untuk membekukan pergerakan mereka secara instan. Lin Beisuan membuktikan bahwa meskipun basis kultivasinya belum pulih sepenuhnya, pengetahuan dan pengalaman ribuan tahun dari kehidupan masa lalunya membuat dirinya jauh lebih unggul dan tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Meskipun Lin Beisuan berhasil menghentikan pergerakan 3 murid yang mencoba merendahkannya dengan jimat pembeku, perselisihan di antara mereka masih jauh dari kata selesai. Di mata para murid sekte, seorang kultivator tingkat pertama pemurnian Qi seperti Lin Beisuan tetaplah dianggap sampah yang tidak memiliki hak untuk bersikap arogan. Mereka tidak terima dikalahkan oleh alat bantu luar dan menganggap tindakan Lin Beisuan sebagai bentuk kecurangan yang memuakkan. Su Yao yang baru saja kembali dan melihat ketegangan tersebut segera turun tangan. Dengan nada suara yang dingin, Su Yao menyuruh murid-murid tersebut untuk diam dan melarang siapapun menyentuh Lin Beisuan karena pria itu kini berada di bawah perlindungannya. Meskipun sikap Su Yao tampak keras, tindakan itu menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan orang lain bertindak sewenang-wenang terhadap pelayannya. Namun, di balik penampilannya yang tangguh, Su Yao menyimpan beban besar terkait kondisi kesehatannya sendiri. Lin Beisuan yang memiliki pengamatan luar biasa menyadari bahwa meridian di dalam tubuh Su Yao telah terputus sepenuhnya akibat cedera berat atau latihan yang salah. Kondisi fisik seperti itu umumnya membuat seseorang tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri dan menghentikan kemajuan kultivasi secara permanen. Ketika Su Yao secara pribadi memeriksa tubuh Lin Beisuan dan heran melihat meridian Lin Beisuan yang rusak parah namun tetap dapat bergerak, Lin Beisuan hanya tersenyum tipis. Lin Beisuan berpura-pura bahwa tubuhnya memang fisik tidak berguna yang tidak sanggup pulih secara alami. Namun, di dalam hatinya, Lin Beisuan tahu betul bagaimana memanipulasi energi internalnya untuk mengatasi keterbatasan fisik tersebut. Lin Beisuan kemudian mengalihkan pembicaraan pada masalah kultivasi Su Yao. Ia mengungkapkan bahwa Su Yao telah terjebak di puncak periode penggunaan energi tanpa bisa menembus batas baru selama 3 bulan berturut-turut. Menjelang kompetisi Akbar Sek yang akan diadakan keesokan harinya, Su Yao merasa sangat tertekan karena harus berhadapan dengan lawan-lawan kuat, terutama Zhao Tianqi. Melihat kekhawatiran Su Yao, Lin Beisuan menawarkan bantuan. Ia meminta waktu 1 malam untuk membantu Su Yao memperbaiki metode dan struktur kultivasinya. Awalnya, Su Yao merasa ragu dan mempertanyakan apa yang bisa dilakukan oleh seorang murid sampah baginya. Namun, Lin Beisuan berbicara dengan penuh keyakinan hingga Su Yao akhirnya bersedia mendengarkan. Ketika pengumuman hasil undian kompetisi Akbar keluar, atmosfer semakin memburuk. Lawan Su Yao ternyata ditukar menjadi Zhao Tianqi, seorang jenius sekte yang telah mencapai ranah pembentukan inti, Jie dan Jing. Semua orang menganggap pertandingan ini sudah tidak seimbang dan menyuruh Su Yao untuk menyerah saja sebelum cedera parah. Namun, Su Yao yang memiliki harga diri tinggi menolak keras untuk mengaku kalah sebelum bertanding. Di saat-saat kritis itu, Lin Beisuan meminta Su Yao untuk mempercayainya sekali lagi. Lin Beisuan menjelaskan kelemahan mendasar dari jurus yang dipelajari Su Yao dan lawannya.
Pada tingkat ketiga dari teknik pedang awan biru yang dipelajari Su Yao, versi resmi yang beredar di sekte ternyata memiliki kerentanan besar pada aliran energinya. Sementara itu, Zhao Tianqi menguasai seni iblis darah yang mampu memberikan ledakan kekuatan yang sangat dahsyat dalam waktu singkat, tetapi memiliki kelemahan fatal yaitu kurangnya daya tahan. Lin Beisuan memberi petunjuk agar Su Yao memfokuskan pertahanannya dan bertahan melampaui masa eksplosif Zhao Tianqi. Begitu masa ledakan energi Zhao Tianqi habis, kekuatannya akan merosot tajam dan saat itulah Su Yao bisa membalas. Su Yao yang heran melihat pengetahuan Lin Beisuan yang begitu luas menanyakan dari mana ia mempelajari semua itu. Lin Beisuan hanya menjawab sambil bercanda bahwa mungkin di kehidupan masa lalunya ia adalah seorang ahli kultivasi yang sangat hebat. Sebelum arena dibuka, Lin Beisuan mengajukan satu syarat. Jika ia berhasil membantu Su Yao menang, Su Yao harus berhenti memperlakukannya seperti anjing dan mulai menganggapnya sebagai seorang teman. Saat pertarungan di arena dimulai, Zhao Tianqi dengan nada meremehkan menyuruh Su Yao menyerah. Zhao Tianqi bahkan mengejek Su Yao karena mendengarkan saran dari pelayan yang tidak berguna. Namun, ketika pertarungan berlangsung, Su Yao menerapkan strategi yang diajarkan Lin Beisuan. Su Yao berhasil bertahan dari gempuran dahsyat Zhao Tianqi dan secara mengejutkan mengeluarkan dorongan kekuatan ilahi yang melampaui batasnya. Para penonton dan sesepuh sekte terperanjat melihat Su Yao mampu mendesak Zhao Tianqi. Akan tetapi, Zhao Tianqi yang merasa terdesak dan malu menjadi gelap mata. Ia menggunakan serangan balik yang berbahaya dan berniat menghancurkan Su Yao secara brutal. Melihat Su Yao dalam bahaya maut di atas panggung arena, Lin Beisuan tidak bisa tinggal diam lagi. Mengabaikan aturan persidangan dan risiko membongkar rahasia dirinya, Lin Beisuan melompat naik ke atas panggung dengan menggenggam sebuah parang sederhana. Para penonton tertawa terbahak-bahak melihat seorang murid pemurnian Qi tingkat pertama berani naik ke arena untuk melawan ahli pembentukan inti, menganggap tindakan itu sebagai aksi bunuh diri yang gila. Namun, Lin Beisuan memanfaatkan teknik pertarungan tingkat tinggi dari kehidupan masa lalunya. Dengan gerakan yang sangat presisi dan efisien, Lin Beisuan memblokir serangan fatal Zhao Tianqi dan secara tidak terduga menumbangkan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Meskipun harus menguras seluruh energi internalnya hingga jatuh pingsan dan menderita kerusakan meridian yang parah, Lin Beisuan membuktikan janjinya bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Su Yao mengalami kekalahan atau bahaya. Tindakan nekat namun heroik ini mengejutkan seluruh arena dan mengubah pandangan sekte terhadap sosok pelayan yang selama ini diremehkan. Setelah pertarungan sengit yang menguras seluruh tenaganya di arena kompetisi, Lin Beisuan jatuh pingsan dan berada dalam kondisi koma selama 3 hari 3 malam. Tubuhnya yang lemah mengalami cedera berat akibat memaksa penggunaan kekuatan yang melampaui batas kemampuan fisik seorang murid pemurnian Qi. Selama masa kritis tersebut, Su Yao tidak pernah meninggalkan sisi Lin Beisuan. Ia terus menjaga dan menunggunya dengan penuh kecemasan, mengabaikan rasa lelahnya sendiri demi memastikan keselamatan pria yang telah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Ketika Lin Beisuan akhirnya perlahan membuka matanya dan sadar kembali, hal pertama yang diucapkannya bukanlah keluhan rasa sakit, melainkan rintihan bahwa ia sangat lapar dan membutuhkan makanan. Su Yao yang melihatnya terbangun merasa lega bercampur kesal. Dengan nada ketus namun tersirat perhatian, Su Yao menyinggung bahwa Lin Beisuan baru saja pingsan selama 3 hari, tetapi hal pertama yang dipikirkannya saat bangun tidur adalah mengisi perutnya. Lin Beisuan menjawabnya dengan nada santai khas dirinya, berseloroh bahwa ketimbang menangis meratapi nasib, lebih baik ia meminta makanan untuk memulihkan tenaganya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kedatangan para penegak hukum dan sesepuh sekte segera merusak suasana. Zhao Fumeng, yang tidak terima putranya dikalahkan oleh seorang murid biasa, memanfaatkan aturan ketat sekte untuk menekan Lin Beisuan.
Aturan Sekte Qingyun dengan jelas menyatakan bahwa siapapun murid yang telah mengucapkan sumpah pelayan tidak diperbolehkan secara lancang ikut campur atau berpartisipasi dalam ajang kompetisi resmi. Atas dasar pelanggaran aturan tersebut, Zhao Fumeng mendesak agar Lin Beisuan dijatuhi hukuman berat, yaitu penghancuran seluruh basis kultivasinya dan pengusiran dari sekta. Di tengah ancaman hukuman parah itu, Su Yao dengan berani pasang badan dan melangkah ke depan untuk melindungi Lin Beisuan. Su Yao menegaskan di hadapan para sesepuh bahwa Lin Beisuan tidak berniat mendaftar atau berpartisipasi dalam kompetisi tersebut secara sengaja. Lin Beisuan hanya naik ke atas panggung arena secara mendadak demi menyelamatkan nyawa Su Yao dari bahaya maut yang mengancam. Namun, Zhao Fumeng tetap bersikeras bahwa apapun alasannya, tindakan melompati panggung arena tetap merupakan bentuk pelanggaran aturan sekte yang harus dihukum tanpa pengecualian. Melihat perdebatan yang semakin memanas, pemimpin sekte Qingyun, yang juga merupakan ayah dari Su Yao, akhirnya mengambil keputusan tegas. Sang pemimpin sekte mengamati bahwa pertarungan bagian atas telah selesai dan fakta menunjukkan bahwa Lin Beisuan hanya bertindak refleks untuk menyelamatkan orang. Dengan wewenangnya, pemimpin sekte menyatakan bahwa permasalahan tersebut dianggap selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi. Zhao Fumeng yang merasa keputusan tersebut sangat tidak adil dan memihak hanya bisa menahan kemarahannya sambil melontarkan sindiran tajam kepada Lin Beisuan, mengejeknya karena selalu bersembunyi di balik perlindungan seorang wanita. Lin Beisuan merespons sindiran itu dengan tenang dan penuh percaya diri, justru mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh kakak senior Zhao. Setelah situasi persidangan mereda, Su Yao memberikan obat pemulihan khusus kepada Lin Beisuan. Saat Lin Beisuan mengucapkan terima kasih, Su Yao justru merasa dialah yang seharusnya berterima kasih atas pengorbanan Lin Beisuan di arena. Lin Beisuan dengan nada bercanda kembali mengingatkan janjinya bahwa Su Yao tidak boleh lagi menganggapnya sebagai ekuot, anjing engkuot, pelayan, melainkan sebagai seorang teman yang setara. Su Yao tersenyum tipis dan akhirnya mau mengakui Lin Beisuan sebagai temannya. Lin Beisuan kemudian menanyakan apakah Su Yao ingin menembus ranah kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika Su Yao ragu apakah Lin Beisuan mampu membantunya, Lin Beisuan meminta waktu 3 hari untuk memurnikan sebuah pil alkimia khusus. Su Yao terkejut karena tidak menyangka bahwa Lin Beisuan juga menguasai keahlian memurnikan obat-obatan spiritual yang sangat rumit. Belum sempat mereka memulai proses latihan, kabar buruk tiba-tiba mengejutkan seluruh sekte Qingyun. Alam rahasia sekte yang sangat terkenal, Lembah Luoyun, secara tak terduga membuka gerbang pembatasnya lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Pihak sekte segera memberikan izin akses bagi semua murid yang berada di ranah pembentukan fondasi, Zuji, ke atas untuk memasuki alam rahasia tersebut guna mencari peluang berkultivasi. Namun, aturan menetapkan bahwa hanya murid yang memiliki token perintah khusus yang diperbolehkan masuk. Lin Beisuan yang basis kultivasinya dianggap masih terlalu rendah tidak mendapatkan token tersebut secara resmi. Meskipun Su Yao melarangnya ikut karena khawatir Lin Beisuan akan berada dalam bahaya besar jika memaksakan energi internalnya, Lin Beisuan menegaskan bahwa ia memiliki cara khusus. Lin Beisuan memurnikan sebuah obat ramuan unik yang mampu memanipulasi aura dan menyamarkan basis kultivasinya secara sempurna. Dengan memakan ramuan tersebut, Lin Beisuan dapat memperoleh dan memasukkan aura token perintah sehingga diizinkan melewati gerbang pembatas Lembah Luoyun. Ketika Su Yao ragu akan keamanan ramuan ajaib itu, Lin Beisuan hanya meyakinkannya dengan tersenyum dan bertanya kapan dirinya pernah berbohong kepada Su Yao. Keajaiban ramuan penyamar tersebut menarik perhatian pemimpin sekte secara langsung. Sang pemimpin sekte terhenyak saat memeriksa resep dan efek dari ramuan yang dibuat oleh Lin Beisuan. Ramuan tersebut tidak hanya mampu menyamarkan identitas, tetapi memiliki formulasi tingkat tinggi yang sangat langka di seluruh alam Changlan,
di mana hanya ahli alkimia tingkat master yang sanggup membuatnya. Pemimpin sekte mulai menyadari bahwa di balik penampilan Lin Beisuan yang tampak sederhana sebagai murid biasa, terdapat rahasia besar serta potensi tersembunyi yang sangat luar biasa. Kehebohan mengenai ramuan ajaib penyamar identitas yang diciptakan oleh Lin Beisuan tidak serta-merta meredakan perselisihan di dalam sekte Qingyun. Zhao Tianqi beserta kelompoknya yang merasa tersaingi dan menyimpan dendam kesumat terus berusaha mencari cara untuk memojokkan Lin Beisuan dan Su Yao. Di mata Zhao Tianqi, ramuan yang diproduksi oleh seorang pelayan biasa pastilah sebuah pil jahat yang dipenuhi oleh energi sesat. Ia terus menghasut para murid lainnya agar tidak terpedaya oleh tipu daya Lin Beisuan, memperingatkan Su Yao bahwa ia sedang diperalat oleh sosok yang berbahaya. Namun, Su Yao menanggapi tuduhan dan celaan tersebut dengan penuh ketenangan serta keangkuhan yang elegan. Bagi Su Yao, seluruh urusan pribadinya bukanlah konsumsi publik dan sama sekali bukan urusan Zhao Tianqi. Dengan nada dingin, Su Yao menegaskan bahwa semua jawaban dan kebenaran akan terungkap secara terbuka saat mereka berada di dalam alam rahasia lembah Luoyun kelak. Zhao Tianqi yang merasa diabaikan melontarkan ancaman terakhir, mengingatkan bahwa di dalam alam rahasia tidak akan ada pemimpin sekte yang bisa berdiri melindungi mereka, sehingga mereka harus bersiap menerima konsekuensi mengerikan. Lin Beisuan menanggapi ancaman itu dengan senyuman santai, berpura-pura sangat tersanjung atas perhatian berlebihan dari kakak senior Zhao. Saat-saat pembukaan gerbang alam rahasia tiba, pemimpin sekte Qingyun berdiri di hadapan seluruh murid yang berkumpul untuk memberikan arahan dan perintah resmi. Sang pemimpin sekte mengingatkan bahwa alam rahasia lembah Luoyun tidak hanya menyimpan peluang berharga untuk meningkatkan kultivasi, tetapi juga dipenuhi oleh mara bahaya yang sangat mematikan serta krisis yang tidak terduga. Gerbang pematas alam rahasia hanya akan dibuka kembali dalam waktu 3 hari ke depan, sehingga seluruh murid diwajibkan untuk menjaga keselamatan diri mereka masing-masing dan kembali dalam kondisi bernyawa. Sebelum melangkah memasuki portal alam rahasia, Su Yao menghampiri Lin Beisuan dan menyerahkan sebuah jima perlindungan yang sangat berharga. Jima tersebut merupakan peninggalan berharga dari almarhumah ibunya yang memiliki kemampuan dahsyat untuk menangkis serangan pedang dari seorang kultivator di ranah Naschen Soul, Yuan Ying. Su Yao berdalih bahwa basis kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Lin Beisuan sehingga ia tidak membutuhkan jima tersebut. Sikap perhatian Su Yao yang terbungkus oleh gengsi itu membuat Lin Beisuan tersenyum tipis. Lin Beisuan berseloroh bahwa kebaikan Su Yao yang begitu besar bisa membuat dirinya salah paham, mengira bahwa Su Yao telah jatuh cinta padanya. Su Yao yang tersipu malu berusaha membantah tuduhan itu dengan nada ketus, menciptakan suasana hangat di antara mereka sebelum memasuki kawasan yang dipenuhi bahaya. Begitu melangkah melewati gerbang portal lembah Luoyun, atmosfer di sekeliling mereka berubah menjadi sangat mencekam dan dipenuhi oleh kabut misterius. Su Yao dan Lin Beisuan langsung dihadapkan pada ancaman nyata dari makhluk-makhluk ganas yang mendiami alam rahasia tersebut. Salah satunya adalah monster berbahaya yang dikenal sebagai bilah angin tua. Monster ini memiliki ketahanan fisik yang luar biasa dan serangan angin yang sangat cepat. Meskipun dalam kondisi bahaya, Lin Beisuan yang memiliki wawasan ribuan tahun dari kehidupan masa lalunya mampu menganalisis kelemahan makhluk tersebut secara instan. Lin Beisuan menunjukkan bahwa kelemahan vital dari bilah angin tua terletak pada titik aliran balik udara yang berada di bawah tenggorokannya. Dengan memanfaatkan informasi tersebut, mereka berhasil mengatasi serangan awal monster itu, meskipun pertahanannya terbukti sedikit lebih kuat dari perkiraan awal Lin Beisuan. Di tempat terpisah di dalam alam rahasia, beberapa murid sekte yang nekat bergabung secara diam-diam tanpa kualifikasi yang cukup mulai mengalami kesulitan besar dan berteriak meminta pertolongan. Lin Beisuan dan Su Yao yang mendengar teriakan tersebut bergerak cepat untuk memberikan bantuan. Para murid yang berhasil diselamatkan mengucapkan terima kasih yang mendalam,
mengakui bahwa mereka nekat menyusup ke dalam alam rahasia demi mencoba peruntungan untuk menemukan peluang kultivasi. Su Yao menasihati mereka agar tetap berada di dekat kelompok dan tidak berkeliaran sendirian. Namun, di dalam alam rahasia lembah Luoyun, ancaman tidak hanya datang dari binatang buas, melainkan juga dari tipu daya monster yang cerdik. Ketika salah seorang murid melihat sosok yang tampak menyedihkan dan bermaksud untuk menyelamatkannya, Lin Beisuan dengan sigap menghentikan pergerakan mereka. Lin Beisuan memperingatkan bahwa sosok tersebut adalah kelompok monster jenis kedua yang sengaja menyamar dan memanipulasi rasa kasihan manusia untuk memancing korban mendekat sebelum memangsanya hidup-hidup. Murid-murid tersebut menyadari kebodohan mereka dan meminta maaf, sementara Lin Beisuan mengingatkan sebuah aturan emas bahwa di dalam alam rahasia, tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya selain rekan sejawat sendiri. Tidak lama setelah ancaman monster teratasi, bahaya yang sebenarnya akhirnya muncul. Zhao Tianqi beserta pengikutnya yang telah memantau pergerakan Su Yao berhasil menemukan keberadaan mereka. Dengan wajah penuh rasa dengki dan ketakserakahan, Zhao Tianqi mengepung Su Yao dan Lin Beisuan. Zhao Tianqi secara terang-terangan menuntut agar Su Yao menyerahkan seluruh petunjuk dan rahasia mengenai suksesi warisan mendiang kaisar yang dipercayai berada di tangannya, menjanjikan akan mengampuni nyawa Su Yao jika permintaan itu dipenuhi. Su Yao dengan tegas menolak tuntutan tersebut, menyatakan bahwa Zhao Tianqi hanya sedang bermimpi, yang membuat pertarungan hidup dan mati di antara kedua pihak tidak lagi dapat dihindarkan. Pertarungan sengit di dalam alam rahasia lembah Luoyun tidak dapat dihindarkan lagi ketika Zhao Tianqi bersama pengikutnya bertindak semakin brutal. Dengan penuh percaya diri, Zhao Tianqi menganggap bahwa Lin Beisuan dan Su Yao hanyalah dua sosok lemah yang mudah dihancurkan, mengejek bahwa sampah akan tetap menjadi sampah tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Namun, Lin Beisuan yang menyadari bahaya mendesak segera mengambil langkah taktis. Tanpa membuang waktu untuk melayani celotehan arogan lawan, Lin Beisuan memicu sebuah mekanis pertahanan khusus dan menarik Su Yao untuk segera bergerak mundur meninggalkan lokasi jebakan tersebut. Lin Beisuan dan Su Yao berhasil meloloskan diri sementara waktu dari kejaran kelompok Zhao Tianqi. Ketika mereka menemukan area yang relatif aman di antara reruntuhan alam rahasia, Lin Beisuan segera memfokuskan perhatiannya untuk membantu proses pemulihan cedera Su Yao. Dalam kondisi fisik Su Yao yang belum stabil akibat konfrontasi sebelumnya, Lin Beisuan dengan lembut membantunya mengatur aliran energi internalnya. Lin Beisuan mengingatkan Su Yao agar tetap tenang dan tidak terlalu banyak berpikir selama proses penyembuhan berlangsung, karena agitasi emosional dapat memperburuk kondisi meridian yang sedang sensitif. Di tengah proses perawatan medis tersebut, Lin Beisuan mulai menanyakan alasan mendasar di balik kegigihan Zhao Tianqi yang terus-menerus mengejar dan mengintai Su Yao. Su Yao akhirnya mengungkapkan bahwa Zhao Tianqi berkeyakinan kuat bahwa dirinya memegang rahasia atau petunjuk krusial mengenai suksesi warisan mendiang Kaisar Xuantian. Informasi mengenai warisan kaisar legendaris tersebut memang menjadi daya tarik utama yang memicu ketakserakahan banyak pihak di seluruh alam kultivasi. Keingintahuan Su Yao terhadap identitas asli Lin Beisuan pun semakin memuncak. Su Yao menyadari betapa banyaknya keajaiban, pengetahuan mendalam, serta teknik bertarung luar biasa yang dimiliki oleh pria yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pelayan biasa ini. Ketika Su Yao mendesak dan menanyakan siapa sebenarnya sosok Lin Beisuan yang sesungguhnya, Lin Beisuan hanya menanggapi dengan senyuman misterius. Lin Beisuan berseloroh bahwa ia baru akan menceritakan seluruh rahasia latar belakangnya secara jujur apabila Su Yao sudah memiliki kekuatan yang sanggup mengalahkannya dalam bertarung kelak. Meskipun dalam situasi yang dipenuhi potensi ancaman maut, dinamika hubungan di antara keduanya berkembang menjadi semakin hangat dan akrab. Lin Beisuan yang seringkali melontarkan godaan dan gurauan santai membuat Su Yao merasa tersipu malu sekaligus terhibur di tengah tekanan berat.
Rekan-rekan mereka yang menyaksikan kedekatan tersebut bahkan berseloroh bahwa interaksi keduanya sudah tampak seperti pasangan yang saling menyayangi, meskipun Su Yao berusaha keras membantahnya dengan nada gengsi khas dirinya. Namun, Lin Beisuan menyadari bahwa keberadaan mereka di area terbuka alam rahasia masih sangat rentan. Warisan dari kehidupan masa lalunya sebagai Kaisar Xuantian tertanam sangat dalam di dalam lokasi-lokasi tersembunyi yang berbahaya. Lin Beisuan tahu betul bahwa musuh-musuh besarnya dari berbagai penjuru akan segera menemukan jejak keberadaannya jika ia tidak segera mengambil kembali senjata dan kekuatan aslinya. Tanpa mengambil artefak dan warisan miliknya sendiri, risiko kematian bagi mereka berdua di masa depan akan semakin tinggi. Ketika malam tiba, Lin Beisuan bersiap untuk melangkah keluar seorang diri menuju tempat penyimpanan warisan kuno. Namun, Su Yao yang belum tertidur memperhatikan pergerakannya dan menghadangnya. Dengan nada ketus yang menyembunyikan rasa khawatirnya, Su Yao menyatakan bahwa ia tidak bisa tidur dan bersikeras menanyakan kemana Lin Beisuan hendak pergi. Lin Beisuan tersenyum melihat kekerasan hati Su Yao yang menggemaskan, sementara Su Yao berdalih bahwa ia hanya khawatir Lin Beisuan melarikan diri sehingga tidak ada lagi yang mengurus pekerjaan dan melayaninya. Melihat Su Yao yang tidak ingin ditinggalkan, Lin Beisuan akhirnya memutuskan untuk mengajak Su Yao ikut serta dalam perjalanannya. Lin Beisuan berjanji akan membawa Su Yao ke sebuah tempat istimewa yang sanggup membuat mereka berdua menjadi jauh lebih kuat. Su Yao merasa takjub sekaligus heran melihat betapa percaya dirinya Lin Beisuan. Bagi Su Yao, sangat luar biasa bagaimana seorang kultivator di ranah pemurnian Qi seperti Lin Beisuan mampu mengerahkan kekuatan pendorong dan dukungan sebesar itu di tengah krisis. Lin Beisuan menanggapi kekaguman Su Yao dengan menyatakan bahwa semua keajaiban yang diperlihatkannya sejauh ini barulah sebuah permulaan kecil. Ketika Su Yao menanyakan mengapa Lin Beisuan mau mempertaruhkan segalanya dan membantunya secara habis-habisan, Lin Beisuan menjawab dengan tulus bahwa Su Yao sangat layak untuk mendapatkan seluruh perlindungan dan penjagaannya. Kata-kata yang begitu belak-belakan dan jujur tersebut membuat hati Su Yao tersentuh dalam. Di bawah kegelapan malam sebelum fajar menyingsing, mereka berdua bersama-sama melangkah menuju titik lokasi rahasia tempat kediaman gua kuno milik Kaisar Xuantian berada. Setelah menempuh perjalanan yang dipenuhi bahaya di bawah kegelapan malam, Lin Beisuan dan Su Yao akhirnya tiba di depan tempat kediaman gua kuno milik Kaisar Xuantian. Lokasi tersembunyi yang tertutup oleh aura misterius ini merupakan tempat penyimpanan kekuatan serta senjata legendaris milik Lin Beisuan dari kehidupan masa lalunya. Namun, kedatangan mereka di area terlarang tersebut ternyata tidak luput dari perhatian musuh-musuh yang telah mengintai pergerakan mereka secara ketat. Kelompok Li Weikuan bersama para pengikutnya yang serakah berhasil melacak keberadaan Lin Beisuan dan Su Yao hingga ke titik lokasi gua rahasia tersebut. Dengan nada mengejek dan wawasan yang picik, Li Weikuan tertawa terbahak-bahak karena merasa beruntung bisa menemukan jejak warisan mendiang kaisar yang selama ini dicari oleh banyak pihak. Li Weikuan secara terang-terangan meremehkan Lin Beisuan, menyebutnya sebagai pemuda yang lahir di tahun anjing karena sanggup berlari dan bersembunyi dengan sangat cepat. Li Weikuan mendeklarasikan dengan penuh percaya diri bahwa hari itu akan menjadi hari kematian bagi Lin Beisuan dan Su Yao, serta menuntut agar seluruh artefak warisan diserahkan kepadanya. Di tengah kepungan musuh yang mengintimidasi, Lin Beisuan tetap mempertahankan ketenangan dan martabatnya sebagai mantan penguasa tertinggi. Mengabaikan ancaman pembunuhan dari Li Weikuan, Lin Beisuan melangkah mendekati titik pusat peninggalan kunonya. Saat Lin Beisuan melepaskan segel pelindung yang menyelimuti tempat tersebut, sebuah gejolak energi spiritual yang sangat dahsyat dan bergelombang meletup keluar dari dalam tanah, menggetarkan seluruh kawasan alam rahasia. Kekuatan spiritual yang begitu besar dan asing tersebut membuat Li Weikuan serta para pengikutnya terperanjat ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang pelayan berstatus rendah sanggup membangkitkan aura kuno yang begitu menakutkan. Namun,
Ketika kabut energi perlahan memudar, yang tampak terangkat di udara hanyalah sebuah pedang tua yang sudah patah dan berkarat, yaitu pedang Xuan Huang. Melihat wujud senjata yang tampak seperti barang rosok tak berharga itu, Li Weikuan kembali tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa mereka telah dipermainkan oleh Lin Beisuan. Tanpa disadari oleh musuh-musuhnya, pedang Xuan Huang yang patah tersebut menyimpan kejujuran dan jiwa dari Kaisar Xuan Tian sendiri. Begitu telapak tangan Lin Beisuan menyentuh gagang pedang tersebut, pengakuan takdir secara otomatis terikat kembali. Jiwa pedang yang telah tertidur selama ribuan tahun menyapa kehadiran tuannya yang telah lama ditunggu-tunggu. Meskipun Lin Beisuan saat ini baru berada di ranah pembentukan inti, Jie dan Jing, ia mampu memanipulasi energi celestial yang terinfusi di dalam pedang Xuan Huang untuk melepaskan etiket kekuatan sekelas ranah Naschen Soul, Yuanying. Melihat transformasi kekuatan yang tidak masuk akal tersebut, Li Weikuan yang tadinya arogan mendadak panik dan menyuruh seluruh pasukannya untuk menyerang serta membunuh Lin Beisuan secara bersama-sama. Namun, Su Yao yang melihat bahaya tersebut melangkah maju dan berseru menantang, mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Lin Beisuan dari gempuran musuh. Lin Beisuan dengan lembut menarik Su Yao ke belakang tubuhnya, menegaskan dengan senyuman percaya diri bahwa sebagai seorang pria dan calon suaminya, biarlah dirinya yang menangani masalah tersebut sampai tuntas. Dengan satu kibasan pedang Xuan Huang, tebasan energi emas yang membelah angkasa seketika menyapu bersih barisan musuh yang mencoba mendekat. Kekuatan dahsyat tersebut memusnahkan pertahanan Li Weikuan hingga pria itu berlutut tak berdaya di tanah dengan kultivasi yang hancur total. Li Weikuan yang ketakutan mencoba mengancam Lin Beisuan dengan menyebutkan latar belakang ayahnya yang menjabat sebagai wakil pemimpin sekte berkuasa. Namun, Lin Beisuan menanggapi ancaman itu dengan dingin, menyatakan bahwa menginjak-injak ayahnya kelak akan sama mudahnya dengan menghancurkan Li Weikuan saat ini. Lin Beisuan sengaja membiarkan Li Weikuan pulang dalam keadaan bernyawa agar pria itu bisa menyaksikan kejatuhan seluruh keluarganya. Setelah musuh-musuh teratasi, Su Yao menatap Lin Beisuan dengan tatapan penuh kekaguman dan ketidakpercayaan, akhirnya menyadari bahwa Lin Beisuan memang benar-benar reinkarnasi dari Kaisar Xuan Tian yang agung. Lin Beisuan mengonfirmasi hal tersebut dengan bijak, menjelaskan bahwa di kehidupan lampau ia hanyalah master bagi dunia ini, sementara tujuan utamanya di kehidupan sekarang adalah untuk melindungi Su Yao. Guna memperkuat basis kekuatan Su Yao, Lin Beisuan mengajarkan sebuah metode kultivasi tingkat tinggi yang sangat langka bernama seni mistik 9 surga, 9 surga mistik. Lin Beisuan menjelaskan bahwa metode ini membutuhkan kekuatan pedang murni dan sangat cocok dengan karakteristik fisik Su Yao. Lin Beisuan menyerahkan kitab busur gantung 9 langit kepada Su Yao, menyatakan dengan tulus bahwa apa yang menjadi miliknya kini adalah milik Su Yao juga. Namun, karena segel rahasia telah dibuka dan pertarungan sengit telah terjadi, struktur kediaman gua kuno tersebut mulai runtuh dan tidak stabil. Batu-batu raksasa mulai berjatuhan dari langit-langit gua. Lin Beisuan pasang badan menahan reruntuhan agar Su Yao tidak terluka sedikit pun selama proses transfer ilmu kultivasi. Meskipun harus menderita cedera fisik pada kulit dan tubuhnya akibat tertimpa reruntuhan, Lin Beisuan tersenyum lega saat melihat Su Yao berhasil menyerap ilmu tersebut dengan aman. Su Yao yang tersentuh hingga meneteskan air mata menyadari betapa besarnya pengorbanan Lin Beisuan, sementara Lin Beisuan dengan lembut menyuruhnya untuk tidak menangis dan bersiap melarikan diri bersama sebelum tempat itu tertimbun sepenuhnya. Setelah berhasil meloloskan diri dari reruntuhan kediaman gua kuno milik Kaisar Xuan Tian yang runtuh, Lin Beisuan dan Su Yao kembali ke area utama sekte Qingyun. Namun, kedatangan mereka tidak disambut dengan ketenangan. Zhao Fumeng, yang menjabat sebagai wakil pemimpin sekte sekaligus ayah dari Zhao Tianqi, telah menunggu dengan kemarahan yang meluap-luap.
Zhao Fumeng tidak terima melihat kondisi putranya yang telah dilumpuhkan basis kultivasinya oleh Lin Beisuan saat berada di dalam alam rahasia lembah Luoyun. Dengan nada suara yang penuh kebencian, Zhao Fumeng secara terang-terangan melontarkan tuduhan berat dan makian, menyatakan bahwa Lin Beisuan telah merusak masa depan putranya. Perselisihan tajam di antara para petinggi sekte pun tidak dapat dihindarkan. Zhao Fumeng menuduh Lin Beisuan menggunakan cara-cara yang sangat tercela dan sesat untuk mengalahkan Zhao Tianqi, mengingat status Lin Beisuan yang sebelumnya hanya dikenal sebagai seorang murid pemurnian Qi yang tidak berguna. Namun, tuduhan tersebut segera dibantah dengan tegas oleh pihak yang membela Lin Beisuan. Mereka mengungkapkan fakta lapangan bahwa Zhao Tianqi lah yang sebenarnya memimpin lebih dari selusin murid untuk mengeroyok dan menyerang Lin Beisuan serta Su Yao terlebih dahulu di dalam alam rahasia. Sangat tidak masuk akal jika pihak yang bertahan dan membela diri justru dituduh melakukan tindakan hina. Meskipun fakta telah dibeberkan, Zhao Fumeng yang dibutakan oleh dendam tetap bersikeras mendesak agar pengadilan sekte segera dibuka. Zhao Fumeng menuntut agar Lin Beisuan dijatuhi hukuman paling berat atas tuduhan melukai dan melumpuhkan sesama murid sekte. Zhao Tianqi yang hadir dalam kondisi tidak berdaya turut memprovokasi para sesepuh sekte, menuduh bahwa Lin Beisuan telah mencuri kultivasi serta kesempatan emas miliknya, terutama terkait kepemilikan pedang Xuan Huang. Zhao Tianqi berargumen bahwa dirinya yang menemukan pedang misterius itu terlebih dahulu, namun Lin Beisuan merebutnya secara paksa. Su Yao yang menyaksikan kebohongan Zhao Tianqi tidak tinggal diam. Dengan nada sinis, Su Yao membongkar kenyataan bahwa Zhao Tianqi sebenarnya sedang melarikan diri karena dikejar musuh saat itu, sehingga tuduhan pencurian tersebut hanyalah omong kosong belakangan. Pihak sekte juga menegaskan bahwa pedang Xuan Huang dapat terhubung dan menyatu dengan Lin Beisuan karena senjata misterius tersebut telah Hengkuot, mengakui Tuhan Hengkuot, secara alami. Senjata tingkat tinggi bermartabat seperti itu hanya akan memilih dan mengikatkan diri pada sosok yang memiliki takdir serta hubungan spiritual yang sesuai, bukan kepada sembarang orang. Zhao Tianqi diminta untuk menerima kenyataan bahwa kemampuan dan takdir dirinya memang tidak mencukupi. Melihat tuduhan pencurian pedang mulai memudar, Zhao Fumeng berganti taktik. Ia mulai melabeli Lin Beisuan sebagai anggota dari sekte iblis sesat yang menyusup ke dalam sekte Qingyun dengan menggunakan teknik penyiksaan. Menanggapi tuduhan melenceng tersebut, Lin Beisuan tetap bersikap sangat tenang. Lin Beisuan justru menyindir Zhao Fumeng, menyatakan bahwa sang wakil pemimpin sekte jauh lebih mahir dalam memberi label dan memfitnah orang ketimbang putranya sendiri. Guna menyapu bersih seluruh tuduhan tanpa dasar tersebut, Lin Beisuan mengajukan sebuah penawaran berani. Lin Beisuan meminta pemimpin sekte Qingyun untuk memeriksa dan menyelidiki aura serta jejak ilahi di dalam jiwanya secara langsung untuk membuktikan bahwa dirinya bukan anggota sekte iblis. Setelah memeriksa aura spiritual Lin Beisuan, pemimpin sekte secara resmi mengonfirmasi di hadapan seluruh majelis bahwa Lin Beisuan murni dan sama sekali bukan bagian dari sekte sesat. Namun, di dalam hatinya, pemimpin sekte terhenyak karena menyadari bahwa Lin Beisuan adalah sosok agung yang seharusnya tidak berada di tempat sekecil ini. Untuk membuktikan kapasitas dan bakat aslinya di hadapan para sesepuh yang masih ragu, Lin Beisuan mengajukan tantangan kultivasi terbuka. Lin Beisuan meminta waktu selama 3 hari untuk memurnikan sejumlah ramuan alkimia tingkat 4 yang sangat rumit di depan seluruh anggota sekte. Lin Beisuan mempertaruhkan nasibnya sendiri. Jika ia gagal memurnikan ramuan tersebut dalam waktu 3 hari, ia rela kultivasinya dihancurkan dan diusir dari pintu utama sekte Qingyun. Sebaliknya, jika ia berhasil, seluruh tuduhan kepadanya harus dicabut sepenuhnya. Zhao Fumeng menyetujui kesepakatan ekstrim tersebut, merasa yakin bahwa seorang pemuda biasa tidak akan pernah sanggup membuat ramuan tingkat 4 yang sangat sulit. 3 hari kemudian, seluruh murid dan petinggi sekte Qingyun berkumpul di lapangan utama.
Zhao Fumeng yang tidak sabar mencoba mengganggu proses sebelum batas waktu berakhir, namun dihalangi oleh aura pelindung. Di puncak detik terakhir, tungku alkimia milik Lin Beisuan meletupkan cahaya terang. Lin Beisuan berhasil memurnikan 9 buah pil berkualitas tinggi dalam 1 kali proses pemurnian, sebuah pencapaian ajaib yang hampir mustahil dilakukan bahkan oleh ahli alkimia senior sekalipun. Lin Beisuan mempersembahkan pil-pil tersebut kepada pemimpin sekte sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Melihat keajaiban dan bakat luar biasa tersebut, pemimpin sekte secara resmi mempromosikan Lin Beisuan dari murid sekte luar menjadi murid batin, murid Mongolia dalam, yang menikmati perlakuan istimewa. Meskipun Zhao Fumeng berusaha menolak keputusan tersebut, pemimpin sekte menegaskan wewenang tertingginya. Lin Beisuan pun memberikan sindiran menohok kepada Zhao Fumeng bahwa tidak masalah jika putranya tidak sehebat itu, membuat sang wakil pemimpin sekte bungkam ketakutan dan menahan malu di hadapan seluruh sekte. Keberhasilan Lin Beisuan memurnikan pil alkimia tingkat 4 yang sempurna serta promosi resminya menjadi murid batin tidak serta-merta menghentikan gelombang persekongkolan di balik layar sekte Qingyun. Zhao Wuji, yang merupakan wakil pemimpin sekte sekaligus ayah dari Zhao Tianqi, menyimpan kekecewaan dan rasa dendam yang mendalam. Ia melihat bahwa keberadaan Lin Beisuan dan dukungan penuh dari pemimpin sekte Su Qingyun telah menutup rapat jalan bagi putranya untuk menguasai sekte. Rasa haus akan kekuasaan dan keputusasaan mendorong Zhao Wuji untuk mengambil langkah nekat yang melampaui batas kejahatan, bersekongkol secara rahasia dengan ras iblis yang menjadi musuh abadi seluruh kultivator. Di dalam kediamannya, Zhao Wuji bersama Zhao Tianqi merencanakan aksi pengkhianatan besar. Zhao Wuji meyakinkan putranya untuk tidak khawatir, menyatakan bahwa ia telah menjalin kontak langsung dengan pasukan iblis. Rencananya, saat pasukan iblis melancarkan serangan besar-besaran ke sekte Qingyun, situasi kekacauan tersebut akan dimanfaatkan untuk menghancurkan Su Qingyun serta meremukkan Lin Beisuan tanpa sisa. Zhao Tianqi sempat ragu dan merasa cemas, mengingat bahwa bersekongkol dengan iblis adalah kejahatan berat yang melibatkan pertaruhan hidup dan mati jika sampai terungkap. Namun, Zhao Wuji dengan penuh keangkuhan menegaskan bahwa begitu dirinya berhasil merebut posisi pemimpin sekte, tidak akan ada seorang pun di seluruh sekte yang berani melontarkan sepatah kata pun untuk menentangnya. Namun, pergerakan rahasia tersebut tidak sepenuhnya tersembunyi. Lin Beisuan yang memiliki kewaspadaan serta persepsi tajam dari pengalaman masa lalunya berhasil menangkap sinyal pengkhianatan tersebut. Melalui perantara catatan Linghe rahasia, Lin Beisuan mengetahui bahwa Zhao Wuji berniat bekerja sama dengan bangsa iblis untuk menggulingkan kekuasaan sekte. Lin Beisuan segera menyampaikan informasi krusial ini kepada Su Yao. Su Yao terperanjat kaget dan menyadari betapa besarnya ancaman krisis yang sedang mengintai masa depan sekte Qingyun. Kendati demikian, mereka menghadapi kendala hukum dan bukti yang sangat rumit. Dalam tatanan sekte, catatan Linghe saja tidak sanggup dijadikan sebagai bukti otentik yang sah untuk menjatuhkan seorang wakil pemimpin sekte berkuasa seperti Zhao Wuji. Diperlukan verifikasi sidik telapak tangan atau bukti fisik yang tidak tertandingi untuk membongkar kejahatannya di hadapan publik. Lin Beisuan memahami situasi tersebut dengan sangat dingin dan terstruktur. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memaksa Zhao Wuji mengungkapkan jati diri serta niat jahatnya yang sebenarnya adalah dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan hidup. Rencana jebakan yang sangat berisiko tinggi pun disusun. Su Yao merasa khawatir dan menanyakan apa yang akan terjadi jika rencana tersebut melenceng dan membahayakan keselamatan Lin Beisuan. Lin Beisuan menatap Su Yao dengan hangat, berseloroh bahwa Su Yao selalu saja mengkhawatirkan dirinya karena dirinya memang selalu berhasil menyentuh hati Su Yao. Su Yao tersipu malu namun sepakat untuk menjalankan rencana tersebut. Sebelum melangkah pergi, Su Yao meminta Lin Beisuan untuk berjanji agar kembali dalam keadaan bernyawa,
sementara Lin Beisuan menanggapi dengan gurauan santai bahwa ia tidak akan sanggup mati sebelum berhasil menikahi Su Yao. Aksi umpan pun dimulai di area terbuka sekta. Lin Beisuan secara sengaja memprovokasi Zhao Tianqi di hadapan para murid, mengejek Zhao Tianqi sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna karena gagal mengalahkannya padahal sebelumnya berani menganggap diri sebagai seorang jenius. Zhao Tianqi yang tersulut emosi dan kemarahan memuncak berteriak bahwa Lin Beisuan sedang mencari kematian. Zhao Tianqi langsung menyerang Lin Beisuan dengan kekuatan penuh, tertawa terbahak-bahak karena merasa Lin Beisuan yang tidak memiliki energi ilahi yang cukup akan mudah dihancurkan. Namun, semua kekalahan dan keterdesakan yang diperlihatkan Lin Beisuan selama pertarungan tersebut hanyalah bagian dari akting yang telah direncanakan secara cermat. Lin Beisuan sengaja berpura-pura terdesak demi menurunkan tingkat kewaspadaan Zhao Tianqi dan ayahnya. Su Yao yang berpura-pura khawatir datang dan menegur Zhao Tianqi karena bertindak keterlaluan. Tepat di saat Zhao Tianqi merasa berada di atas angin dan bersiap melancarkan serangan pemungkas, jebakan utama yang disiapkan oleh Lin Beisuan dan pemimpin sekte Su Qingyun akhirnya terpicu secara sempurna. Zhao Wuji yang mengira putranya telah berhasil dan pasukan iblis telah siap bergerak, melangkah keluar untuk mengambil alih kepemimpinan. Namun, betapa terkejutnya Zhao Wuji saat menemukan bahwa pemimpin sekte Su Qingyun beserta jajaran penegak hukum telah berdiri menunggunya dengan bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Su Qingyun mengungkapkan bahwa Lin Beisuan telah mengingatkannya sejak awal mengenai niat busuk Zhao Wuji. Zhao Wuji yang mendadak terdesak berusaha menyerang dan membebaskan diri secara brutal. Heran bagaimana Lin Beisuan sanggup terobosan lagi dalam hal kekuatan. Namun, di hadapan kekuatan gabungan pemimpin sekte dan Lin Beisuan, perlawanan Zhao Wuji dan Zhao Tianqi dapat dipatahkan sepenuhnya. Zhao Wuji yang memohon pengampunan tidak lagi didengarkan, mengingat kejahatan bersekongkol dengan ras iblis merupakan bentuk pengkhianatan paling terlarang yang tidak berampun. Kedua pengkhianat tersebut akhirnya dijatuhi hukuman berupa penghapusan kekuatan dan kurungan permanen, menyapu bersih ancaman internal yang selama ini menggerogoti sekte Qingyun dari dalam. Setelah badai pengkhianatan yang dilakukan oleh Zhao Wuji dan Zhao Tianqi berhasil diredakan sepenuhnya, atmosfer di dalam sekte Qingyun perlahan-lahan kembali menjadi tenang dan kondusif. Lin Beisuan, yang menderita cedera fisik cukup parah akibat menguras seluruh energi spiritualnya demi memancing pengkhianat keluar, harus menjalani masa pemulihan dan istirahat total di kediamannya. Selama masa pemulihan yang berharga tersebut, Su Yao hadir dengan penuh kesetiaan untuk merawat dan menemani Lin Beisuan tanpa kenal lelah. Su Yao dengan penuh perhatian menyiapkan makanan dan ramuan obat-obatan pemulihan setiap hari. Ketika Lin Beisuan melihat betapa perhatiannya Su Yao, ia melontarkan gurauan santai untuk mencairkan suasana mencekam yang sempat menimpa mereka. Lin Beisuan berseloroh bahwa jika Su Yao terus-menerus merawatnya seperti itu, ia akan merasa sangat dimanja dan enggan untuk segera sembuh. Su Yao yang mendengar gurauan tersebut merespons dengan senyuman tipis bercampur kejengkelan manis, menyuruh Lin Beisuan untuk berhenti beralasan dan segera menghabiskan makanannya agar kondisinya tidak membuat orang lain khawatir. Rekan-rekan sejawat yang menyaksikan interaksi hangat di antara keduanya tidak melewatkan kesempatan untuk menggoda mereka. Liu Er dan beberapa murid lainnya berseloroh bahwa perhatian berlebihan yang ditunjukkan Su Yao membuktikan betapa tulus rasa sayangnya kepada Lin Beisuan. Su Yao yang memiliki sifat gengsi tinggi dan mudah tersipu malu berusaha keras membantah godaan tersebut. Su Yao berdalih bahwa dirinya melakukan semua perawatan itu murni sebagai bentuk membalas budi, mengingat Lin Beisuan telah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya dari bahaya maut sebelumnya. Namun, rona merah di pipinya tidak sanggup menyembunyikan perasaan hangat yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Lin Beisuan yang menyadari rasa malu Su Yao segera mengambil alih pembicaraan untuk melindunginya dari godaan murid-murid lain. Lin Beisuan menegaskan bahwa kebaikannya kepada Su Yao adalah hal yang wajar dan spontan.
Dengan nada bercanda yang percaya diri, Lin Beisuan menyatakan bahwa begitu dirinya sembuh total nanti, ia akan mulai melakukan pendekatan yang lebih serius untuk memenangkan hati Su Yao secara utuh. Su Yao menanggapi klaim tersebut dengan menyuruh Lin Beisuan diam, menyebut cara pendekatan Lin Beisuan sangat norak dan kekanak-kanakan, meskipun di dalam hatinya ia menikmati kejujuran serta keberanian pria tersebut. Guna membuktikan kapasitas dirinya dan menantang sifat pantang menyerah Su Yao, Lin Beisuan mengajukan sebuah pertandingan pertarungan persahabatan. Lin Beisuan mengajak Su Yao untuk bertanding secara serius dalam waktu 3 hari ke depan, setelah kondisi fisiknya benar-benar pulih. Lin Beisuan membuat sebuah taruhan khusus. Jika ia berhasil memenangkan pertandingan tersebut, Su Yao harus bersedia mengabulkan satu permintaan penting darinya. Sebaliknya, jika Lin Beisuan kalah, Su Yao bebas menentukan hukuman apapun kepadanya. Su Yao yang merasa memiliki keunggulan ranah kultivasi menyetujui taruhan tersebut dengan percaya diri. Selama 3 hari menuju pertandingan taruhan, suasana di kediaman mereka diwarnai oleh momen-momen kebersamaan yang sangat berharga. Saat mereka menikmati santap malam bersama di bawah langit malam, Lin Beisuan merenungi perjalanan hidupnya. Lin Beisuan menceritakan bahwa di kehidupan masa lalunya sebagai Kaisar Xuantian yang agung, ia telah mencicipi segala bentuk kemewahan, kehormatan, dan makanan lezat di seluruh alam semesta. Namun, Lin Beisuan mengakui dengan tulus bahwa tidak ada satupun kemewahan di masa lalu yang terasa seindah dan senikmat saat menikmati hidangan sederhana bersama Su Yao saat ini. Su Yao menatap Lin Beisuan dengan lembut, menyadari betapa kesepiannya kehidupan masa lalu Lin Beisuan sebagai seorang penguasa tertinggi yang hanya dikelilingi oleh musuh dan beban berat tanpa adanya teman sejati maupun kekasih hati. Su Yao menyadarkan Lin Beisuan bahwa di kehidupan sekarang, ia tidak lagi sendirian karena memiliki orang-orang yang peduli padanya. Ketika hari pertandingan taruhan yang dijanjikan tiba, pertarungan berjalan dengan sangat sengit namun dipenuhi oleh rasa saling menghormati. Su Yao mengerahkan seluruh kemampuannya, memanfaatkan teknik pedang yang telah diperbaiki petunjuknya oleh Lin Beisuan. Namun, dengan pengalaman bertarung ribuan tahun serta pemahaman taktik yang sangat matang, Lin Beisuan mampu membaca setiap pergerakan Su Yao dengan presisi tinggi. Pada akhirnya, Lin Beisuan berhasil mengunci gerakan Su Yao dan memenangkan pertandingan tersebut secara bersih. Setelah pertandingan berakhir, Lin Beisuan menagih janji taruhan yang telah mereka sepakati. Lin Beisuan meminta agar Su Yao menerima perasaannya dan bersedia menjadi pendamping hidupnya. Su Yao yang terdesak oleh janji tersebut berusaha mengelak dengan alasan bahwa wanita berhak untuk mengingkari janji kapan saja. Namun, Lin Beisuan tidak menyerah dan menegaskan bahwa ia akan terus mengejar hati Su Yao sampai kapanpun hingga Su Yao secara tulus mengakuinya. Pemimpin sekte Su Qingyun yang memperhatikan interaksi matang putra-putrinya tersebut akhirnya memberikan restu secara tidak langsung. Lin Beisuan berjanji di hadapan pemimpin sekte bahwa ia akan terus fokus meningkatkan latihan kultivasinya hingga mencapai ranah Nastian Soul, Yuan Yingjing, demi menjadi sosok yang benar-benar layak dan sanggup melindungi Su Yao serta sekte Qingyun di masa depan. Setelah melewati berbagai rintangan dan membuktikan janji serta kapasitas dirinya di hadapan seluruh petinggi sekte, Lin Beisuan memfokuskan seluruh energinya untuk melakukan latihan terasing demi menembus ranah kultivasi yang lebih tinggi. Dengan fondasi jiwa Kaisar Xuantian yang agung serta pemahaman hukum alam yang sempurna, proses terobosan yang bagi orang biasa membutuhkan waktu puluhan tahun justru sanggup dicapai oleh Lin Beisuan dalam waktu singkat. Lin Beisuan secara resmi berhasil menembus ranah Nastian Soul, Yuan Yingjing, menandai kembalinya sebagian besar kekuatan intinya yang sangat dahsyat. Langkah pertama yang dilakukan Lin Beisuan setelah keluar dari masa pengasingan adalah menemui Su Yao. Dengan nada percaya diri dan penuh kebahagiaan, Lin Beisuan menyatakan bahwa dirinya telah resmi menjadi seorang kultivator ranah Yuanying.
Lin Beisuan mengungkit kembali janji pemimpin sekte Su Qingyun sebelumnya, yang menyatakan bahwa jika Lin Beisuan sanggup mencapai ranah Yuaning, maka Su Qingyun akan menyetujui pernikahan mereka. Su Yao yang tersipu malu berusaha berpura-pura tidak peduli, menanyakan apa hubungannya pencapaian tersebut dengan dirinya. Ketika mereka menagih janji tersebut di hadapan pemimpin sekte, Su Qingyun bersilat lidah dan berseloroh bahwa janji tersebut hanyalah taktik penundaan semata. Lin Beisuan menanggapi dengan gurauan santai namun menohok, mengingatkan bahwa seorang pemimpin sekte yang mengingkari janjinya bisa disambar petir hukum alam. Melihat keikhlasan dan keseriusan di antara kedua insan tersebut, Su Qingyun akhirnya mengalah dan menyarankan agar mereka berdua melangsungkan pesta pertunangan resmi terlebih dahulu sebagai langkah awal menuju jenjang pernikahan. Hari pesta pertunangan Lin Beisuan dan Su Yao pun digelar secara megah di sekte Qingyun dengan dihadiri oleh para tamu terhormat dan seluruh murid. Di tengah suasana yang dipenuhi kebahagiaan dan sorak-sorai, Lin Beisuan menyerahkan seluruh kekayaan serta sumber daya yang dimilikinya kepada Su Yao, menyatakan bahwa apa yang menjadi miliknya kini adalah milik Su Yao sepenuhnya. Sebagai balasan, Su Yao memberikan sebuah cincin pertunangan peninggalan almarhumah ibunya, yang konon diamanatkan khusus untuk diberikan kepada calon pasangan hidupnya yang sejati. Momen manis tersebut diwarnai oleh canda tawa dan interaksi romantis yang membuat seluruh hadirin merasa tersentuh. Namun, di tengah kebahagiaan pesta pertunangan yang sedang berlangsung, sebuah ancaman besar yang sangat mengerikan tiba-tiba membayangi masa depan sekte Qingyun. Utusan dari sekte Iblis Darah, datang membawa pesan tantangan dan ancaman pembantaian. Sekte Iblis Darah menyatakan bahwa dalam waktu 3 bulan ke depan, mereka akan membawa pasukan besar untuk membantai seluruh penghuni sekte Qingyun tanpa menyisakan ayam maupun anjing sekalipun, kecuali jika reinkarnasi Kaisar Xuantian diserahkan secara sukarela kepada mereka. Ancaman ini jauh lebih serius daripada krisis-krisis sebelumnya, mengingat kekuatan sekte Iblis Darah diperkirakan 10 kali lipat lebih kuat dan lebih brutal daripada pasukan iblis yang pernah dihadapi oleh sekte Qingyun. Pemimpin sekte dan para sesepuh merasa sangat cemas akan keselamatan seluruh warga sekte. Kendati demikian, Lin Beisuan tetap menyikapi kabar tersebut dengan ketenangan seorang mantan penguasa tertinggi. Bagi Lin Beisuan, sekte Iblis Darah hanyalah salah satu kelompok musuh yang pernah dikalahkannya di kehidupan masa lalu, dan kedatangan mereka kali ini tak lebih dari sekadar menyerahkan nyawa secara konyol. Guna mencegah terjadinya pertumpahan darah dan kehancuran di tanah sekte Qingyun, Lin Beisuan menyusun sebuah strategi menyerang yang sangat berani. Daripada menunggu pasif selama 3 bulan hingga musuh menyerang, Lin Beisuan memutuskan untuk mengambil inisiatif lebih awal. Rencananya, Lin Beisuan akan menyusup secara rahasia ke dalam markas utama sekte Iblis Darah untuk mencuri pusaka paling berharga milik mereka, yaitu mutiara roh darah, bola roh darah. Lin Beisuan menjelaskan bahwa mutiara roh darah merupakan pilar utama yang menyokong setengah dari seluruh kekuatan kultivasi dan formasi tempur sekte Iblis Darah. Tanpa adanya bola spiritual tersebut, kekuatan tempur sekte Iblis Darah akan berkurang drastis hingga setengahnya, sehingga memudahkan mereka untuk dihancurkan. Su Yao sempat memperingatkan bahwa tindakan menyusup ke markas musuh sangatlah berbahaya, mengingat sekte Iblis Darah dijaga ketat oleh seorang patriark tua yang berada di puncak ranah Naschen Soul hingga tahap transformasi. Namun, Lin Beisuan meyakinkan Su Yao bahwa selama Su Yao berada di sisinya, tidak ada tempat yang berbahaya di alam semesta ini. Lin Beisuan menegaskan bahwa ia tidak akan mengandalkan otot atau pertarungan kasar secara konyol, melainkan akan memanfaatkan taktik, kecerdasan, serta pengalaman masa lalunya untuk melumpuhkan musuh dari dalam. Su Yao yang menolak untuk membiarkan Lin Beisuan berjuang sendirian bersikeras untuk ikut serta dalam misi infiltrasi berbahaya tersebut, berjanji untuk saling menjaga dan bertarung berdampingan hingga akhir. Setelah keputusan untuk menyusup ke markas utama sekte Iblis Darah diambil,
Lin Beisuan dan Su Yao bersama rekan-rekan dekat mereka segera mempersiapkan segala perbekalan dan taktik terbaik. Misi kali ini bukan sekadar pertarungan fisik biasa, melainkan sebuah pertarungan intelijen dan kecepatan untuk merebut mutiara roh darah. Lin Beisuan yang memiliki ingatan dan pengalaman berharga dari kehidupan masa lalunya mencoba mencairkan ketegangan di antara mereka. Ia menasihati Su Yao dan rekan-rekannya untuk tetap tenang dan tidak terlalu gugup, berakar pada keyakinan bahwa perjalanan ini harus disikapi secara santai layaknya berbelanja biasa di pasar. Su Yao yang merasa cemas hanya bisa menggelengkan kepala, menyuruh Lin Beisuan untuk berhenti bercanda di saat-saat kritis. Guna menembus formasi pelindung sekte iblis darah yang sangat ketat, Lin Beisuan membutuhkan celah waktu yang sangat presisi. Ia meminta waktu sejenak, sepanjang waktu yang dibutuhkan oleh sebatang dupa untuk terbakar sepenuhnya, agar dapat menyusup ke area terdalam markas iblis. Dengan memanfaatkan penyamaran yang sangat cermat, Lin Beisuan berhasil melangkah melewati penjagaan luar dan berdiri tepat di depan pintu masuk area terlarang. Namun, aura dan aroma khas yang memancar dari tubuh Lin Beisuan ternyata membangkitkan kecurigaan dari salah seorang penjaga senior sekte iblis darah. Penjaga tersebut merasa sangat familiar dengan aura tersebut dan langsung mempertanyakan keberadaan murid baru yang berdiri di area terlarang tanpa izin resmi. Penyamaran mereka akhirnya terbongkar, memicu bahaya mendesak di tengah sarang musuh. Dalam kondisi terdesak oleh kepungan pasukan iblis, Lin Beisuan dan Su Yao bergerak cepat untuk meloloskan diri. Su Yao kembali mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi dan meloloskan Lin Beisuan dari kejaran para pengawal. Lin Beisuan yang kelelahan berseloroh bahwa dirinya adalah pria yang dimanja sehingga Su Yao harus menyimpannya dengan baik. Di tengah pelarian yang menegangkan, Lin Beisuan sempat melontarkan kata-kata menyentuh, meminta Su Yao untuk mencari seseorang yang lebih baik jika dirinya sampai gugur. Su Yao yang marah mendengar ucapan tersebut menegaskan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Lin Beisuan mati di tempat seperti ini. Ketika ruang pelarian semakin menyempit dan mereka hampir terpojok sepenuhnya, Lin Beisuan mengeluarkan salah satu artefak rahasia paling berharga dari kehidupan masa lalunya. Artefak tersebut berupa sebuah papan kunci teleportasi ajaib yang memiliki kemampuan dahsyat untuk memindahkan posisi seseorang secara instan sejauh ribuan mil. Dengan memicu energi spiritual pada artefak tersebut, Lin Beisuan dan Su Yao seketika lenyap dari pandangan para pengejar sekte iblis darah, membuat para penjaga iblis geram dan kebingungan mencari keberadaan mereka. Aksi teleportasi darurat tersebut membawa mereka berpindah ke sebuah tempat tersembunyi yang sangat asing namun terasa akrab bagi Lin Beisuan. Tempat tersebut ternyata merupakan salah satu tempat tinggal gua kediaman, rahasia yang pernah dibangun oleh Lin Beisuan saat ia masih bertahta sebagai Kaisar Xuantian. Su Yao merasa sangat takjub sekaligus heran melihat betapa kayanya Lin Beisuan di kehidupan masa lalu, memiliki banyak kediaman rahasia yang tersebar di berbagai pelosok wilayah. Lin Beisuan menjelaskan dengan bangga bahwa kekayaan gabungan seluruh kerajaan Changlan saat ini bahkan mungkin tidak sanggup menandingi nilai kekayaan yang pernah dimilikinya dulu. Interaksi santai dan saling mengusik di antara keduanya kembali tercipta, memberikan kehangatan di tengah luka-luka dan rasa lelah yang mereka derita. Di dalam gua kediaman rahasia tersebut, Lin Beisuan mengambil beberapa jimat pelindung tingkat tinggi dan menyerahkannya kepada Su Yao. Jimat pelindung kuno tersebut memiliki ketahanan luar biasa yang sanggup memblokir serangan langsung dari kultivator tingkat puncak ranah Naschen Sol. Namun, ketika Lin Beisuan hendak menyerahkan jimat tersebut, Su Yao bersikeras agar Lin Beisuan juga menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Lin Beisuan tersenyum dan menyatakan bahwa ia hanya perlu memegang panah kuning untuk bertarung. Namun, ketenangan mereka di dalam gua rahasia tidak berlangsung lama. Pasukan khusus dari konstelasi luar yang bersekutu dengan para iblis berhasil melacak sinyal keberadaan mereka. Tanpa membuang waktu, pertempuran hidup dan mati kembali pecah di luar pintu masuk gua.
Lin Beisuan dan Su Yao berdiri berdampingan melancarkan tebasan pedang dan serangan kombinasi untuk menerobos kepungan musuh. Di tengah kecamuk perang yang brutal, rekan-rekan mereka saling bahu-membahu dan memberikan dukungan penuh. Su Yao dan Lin Beisuan berhasil menumbangkan satu persatu musuh yang mencoba mendekat, membuktikan bahwa ikatan batin dan kekuatan kombinasi mereka berdua tidak sanggup dihancurkan oleh musuh manapun. Pertempuran sengit yang berkecamuk di dalam alam rahasia mencapai titik puncaknya saat leluhur iblis darah turun tangan secara langsung ke medan perang. Sebagai sosok entitas kuno yang bertengger di puncak ranah Nascenso hingga transformasi, leluhur iblis darah membawa tekanan aura yang sangat menakutkan, seolah-olah sanggup meremukkan seluruh alam semesta di bawah telapak tangannya. Dengan nada memandang rendah, leluhur iblis darah mengejek Lin Beisuan, menanyakan apakah pria itu masih merasa dirinya adalah seorang kaisar Xuantian yang agung dari kehidupan masa lalu yang sanggup menguasai segalanya. Bagi leluhur iblis darah, Lin Beisuan yang ada di hadapannya hanyalah seorang reinkarnasi lemah yang belum sepenuhnya memulihkan kekuatan puncak, sehingga mudah untuk dihancurkan. Namun, Lin Beisuan menyikapi tekanan aura maut tersebut dengan ketenangan yang luar biasa. Di tengah guncangan energi yang bergelombang hebat, Lin Beisuan tetap berdiri tegak memegang pedang Xuan Huang. Lin Beisuan menjelaskan dengan dingin bahwa sosok seperti leluhur iblis darah tidak akan pernah sanggup memahami kedalaman pengalaman dan hakikat sejati yang pernah dilalui oleh seorang kaisar abadi. Kendati demikian, situasi berbalik menjadi sangat kritis ketika leluhur iblis darah menggunakan taktik licik dengan menyandera Su Yao. Leluhur iblis darah menggenggam Su Yao dan mengancam akan membunuhnya secara brutal jika Lin Beisuan tidak meletakkan pedangnya dan menyerahkan diri secara sukarela. Melihat wanita yang dicintainya berada dalam bahaya maut, mata Lin Beisuan seketika memancarkan amarah yang sangat dingin dan mengerikan. Lin Beisuan memperingatkan leluhur iblis darah bahwa jika sang musuh berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Su Yao, ia akan memastikan bahwa jiwa leluhur iblis darah akan dihancurkan hingga terbang musnah tanpa sisa dari alam semesta. Namun, leluhur iblis darah tertawa terbahak-bahak, merasa berada di atas angin dan menyatakan bahwa Lin Beisuan tidak lagi memiliki hak untuk bernegosiasi dengannya dalam kondisi terdesak seperti itu. Guna menyelamatkan Su Yao dari cengkeraman maut, Lin Beisuan tidak memiliki pilihan lain selain mengambil keputusan paling ekstrim yang sangat berbahaya bagi jiwanya sendiri. Lin Beisuan secara paksa membuka segel rahasia kuno yang mengunci kekuatan intinya di dalam tubuh. Leluhur iblis darah terperanjat kaget dan merasa tidak percaya saat menyaksikan bagaimana seorang kultivator yang sedang memulihkan diri sanggup melewati cobaan hukum alam dan melepaskan gejolak energi sebesar itu dalam waktu yang sangat singkat. Dengan pelepasan segel kekuatan puncak tersebut, Lin Beisuan melancarkan serangan balasan yang sangat dahsyat. Tebasan cahaya emas pedang Xuan Huang meremukkan pertahanan leluhur iblis darah secara total. Lin Beisuan menegaskan bahwa siapapun yang berani menyakiti gadis baiknya harus membayar tindakan tersebut dengan nyawa mereka sendiri. Dalam waktu singkat, leluhur iblis darah berhasil dimusnahkan hingga tak bersisa, menyelamatkan Su Yao dari ancaman kematian. Namun, pelepasan segel kekuatan secara paksa tersebut membawa efek samping fisik yang sangat berat bagi tubuh Lin Beisuan. Rambut hitam milik Lin Beisuan seketika berubah warna menjadi putih keperakan sepenuhnya akibat pengurasan esensi kehidupan yang terlampau cepat. Su Yao yang terselamatkan menangis menatap perubahan fisik tersebut, merasa sangat bersalah dan menyatakan bahwa Lin Beisuan seharusnya tidak perlu mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Lin Beisuan dengan lembut menatap Su Yao, menyatakan bahwa membunuh musuh memang penting, tetapi keselamatan Su Yao jauh lebih penting daripada apapun di dunia ini. Lin Beisuan bahkan berseloroh santai bahwa perubahan warna rambutnya menjadi putih sama sekali bukan masalah besar, justru membuatnya tampak lebih keren. Su Yao memperingatkan bahwa dengan terbukanya segel kekuatan tersebut,
aura keberadaan Lin Beisuan akan terpancar luas dan membuat musuh-musuh besarnya dari kehidupan masa lalu segera melacak keberadaannya. Su Yao mendesak Lin Beisuan untuk melarikan diri meninggalkan wilayah Changlan demi keselamatan jiwanya. Namun, Lin Beisuan menolak keras untuk melarikan diri. Lin Beisuan merenungi bahwa di kehidupan masa lalunya, ia selalu memilih untuk melarikan diri dan mengasingkan diri dalam kesendirian. Di kehidupan sekarang, Lin Beisuan bersumpah tidak akan pernah lari lagi. Ia siap menghadapi setiap musuh yang datang bersamanya. Su Yao menatap Lin Beisuan dengan tulus, berjanji akan selalu berada di sisinya dan siap untuk hidup maupun mati bersama. Setelah krisis terbesar berhasil dilewati dan ancaman sekte iblis darah teratasi, suasana bahagia kembali menyelimuti sekte Qingyun. Lin Beisuan dan Su Yao akhirnya dapat memfokuskan diri untuk melangsungkan pesta pernikahan resmi yang telah lama tertunda. Su Yao tampil memukau mengenakan gaun pengantin paling cantik, yang membuat Lin Beisuan terpana saat menatapnya. Lin Beisuan memuji keindahan Su Yao, sementara Su Yao yang tersipu malu berusaha menyembunyikan rasa bahagianya di balik kecantikan gaun tersebut. Seluruh sekte bersukacita merayakan hari bahagia bagi kedua insan yang telah berjuang melewati berbagai pertaruhan maut bersama. Namun, tepat di saat upacara pernikahan sedang berlangsung meriah di hadapan para tamu undangan, takdir kembali menguji mereka. Langit di atas sekte Qingyun mendadak terbelah oleh kemunculan gejolak energi kegelapan yang sangat pekat. Pemimpin sekte iblis surgawi, seorang musuh bebuyutan kuno Lin Beisuan dari kehidupan masa lalu, muncul membelah angkasa. Sang pemimpin sekte iblis surgawi mengungkapkan dendam lamanya, mengingat bagaimana Lin Beisuan di kehidupan masa lalu pernah menghancurkan sektenya hingga rata dengan tanah. Kedatangannya kali ini murni untuk menuntut balas dendam dan memusnahkan Lin Beisuan di hari bahagianya. Melihat pernikahan indahnya diganggu oleh musuh masa lalu, Lin Beisuan melangkah ke depan dengan pedang Xuan Huang di tangannya. Lin Beisuan menyindir sang musuh, menyuruhnya datang di hari lain karena hari ini adalah hari bahagianya melangsungkan pernikahan. Namun, sang pemimpin sekte iblis surgawi tertawa terbahak-bahak, menyatakan bahwa ia telah menunggu selama 300 tahun untuk momen pemalasan dendam ini dan bersumpah akan menjadikan Su Yao seorang janda di hari pertamanya menjadi istri. Su Yao yang mendengar ucapan jahat tersebut berteriak marah menantang musuh. Pertarungan dahsyat tingkat abadi pun pecah di udara. Lin Beisuan menegaskan bahwa wanita yang dicintainya dan sekte yang didirikannya berada di belakang tubuhnya, sehingga ia tidak memiliki alasan sedikit pun untuk mundur walau satu langkah pun. Untuk menghancurkan musuh abadi tersebut secara total, Lin Beisuan meminjam tekanan serangan dahsyat dari pemimpin sekte iblis surgawi untuk memecahkan segel kekuatan terakhir yang masih terkunci di dalam jiwanya. Melalui pertarungan hidup dan mati tersebut, segel terakhir berhasil terbuka sepenuhnya, mengembalikan seluruh keagungan dan kekuatan sejati Kaisar Xuantian ke dalam tubuh Lin Beisuan. Dengan kekuatan puncak yang telah pulih sempurna, Lin Beisuan memusnahkan pemimpin sekte iblis surgawi dalam satu tebasan pedang yang membelah jagat raya, menyapu bersih ancaman tersebut di hadapan seluruh hadirin. Setelah pertarungan reda, Su Yao yang cemas menghampiri Lin Beisuan dan memukulnya dengan nada kesal bercampur lega, menanyakan mengapa Lin Beisuan tidak memberitahunya terlebih dahulu bahwa ia sengaja meminjam tangan musuh untuk mematahkan segel terakhir. Lin Beisuan tersenyum menggoda, menyatakan bahwa jika ia memberitahunya terlebih dahulu, ekspresi dan situasi pertarungan tidak akan tampak realistis. Lin Beisuan kemudian mengajak Su Yao untuk melanjutkan upacara pernikahan mereka yang sempat terganggu, menegaskan bahwa karena mereka telah berhasil melewati ancaman maut, mereka harus lebih menghargai setiap detik momen kebersamaan saat ini. Di hadapan seluruh murid dan petinggi sekte yang bersorak gembira, Lin Beisuan dan Su Yao secara sah meresmikan ikatan suami istri mereka. Keesokan harinya, saat mereka mulai menikmati kehidupan baru sebagai pasangan suami istri,
sebuah surat tantangan rahasia tiba di tangan Lin Beisuan. Surat tersebut berasal dari aliansi musuh-musuh lama dari kehidupan masa lalunya yang mengundangnya untuk hadir dalam majelis 30 Dewa Abadi yang akan digelar 3 tahun mendatang guna menentukan pertarungan sampai mati. Lin Beisuan tersenyum menatap surat tersebut dan berseloroh kepada Su Yao bahwa sepertinya rencana bulan madu mereka harus ditunda sejenak. Namun, Lin Beisuan menegaskan bahwa berbeda dengan kehidupan dengan penuh percaya diri dan tekad yang tak tergoyahkan, Lin Beisuan, sang reinkarnasi Kaisar Xuantian, menyatakan bahwa berapapun banyaknya musuh yang akan datang di masa depan, ia bersama orang-orang yang dicintainya siap untuk berjuang dan bertarung hingga akhir.